Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, di pertemuan kali ini kita akan membahas klasifikasi makhluk hidup. Apa saja yang akan kita bahas hari ini? Yang pertama, kita akan membahas dasar dari klasifikasi makhluk hidup. Yang kedua, kita akan membahas proses bagaimana kita mengklasifikasikan makhluk hidup. Dan yang ketiga adalah hasil dari klasifikasi makhluk hidup. Langsung saja, untuk lebih jelasnya kalian simak penjelasan berikut ini ya. Oke anak-anak, kali ini kita akan masuk ke materi klasifikasi makhluk hidup. Nah, sebelumnya coba kalian lihat di layar, gambar apakah ini? Benar sekali, ini adalah gambar dari supermarket. Ketika kalian melihat gambar ini, apa yang kalian pikirkan? Ya, supermarket ataupun swalayan pastinya mengelompokkan barang-barang yang dijual sesuai dengan jenisnya. Ya, pengelompokan barang-barang ini bertujuan untuk memudahkan pembeli di saat membeli barang. Nah, begitu juga dengan makhluk hidup di dunia ini. Di dunia ini ada 1 triliun jenis makhluk hidup. Jumlah tersebut jauh lebih banyak daripada perkiraan jumlah bintang di galaksi Bima Sakti. Masya Allah. Jadi Allah telah menciptakan berbagai jenis makhluk hidup yang jumlahnya hampir 1 triliun jenis makhluk hidup. Nah, pastinya kalau kita tidak mengelompokkan makhluk hidup tersebut sesuai jenisnya, akan kesusahan dalam mempelajarinya. Ya, akan kesusahan dalam mempelajari jenis-jenis makhluk hidup tersebut. Oleh karena itu, untuk menyederhanakan dan mempermudah dalam mempelajari makhluk hidup, maka dilakukan pengelompokan. Ya, pengelompokan di sini nama lainnya adalah klasifikasi. Jadi, klasifikasi dari makhluk hidup ini bertujuan untuk menyederhanakan dan mempermudah dalam mempelajari makhluk hidup. Ya. Ilmu yang mempelajari tentang pengelompokan makhluk hidup disebut taksonomi. Jadi, di biologi, ilmu yang mempelajari tentang pengelompokan makhluk hidup ini disebut dengan taksonomi. Kita akan mempelajari tentang dasar dari klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup dasarnya itu adalah dari persamaan atau keseragaman dan perbedaan atau keanekaragaman. Ya, jadi saat kita mempelajari tentang makhluk hidup, kita mempelajari persamaan, ya, didasarkan pada persamaan atau keseragaman dalam perbedaan atau keanekaragaman. Oke, secara sederhana manusia itu telah mengklasifikasikan makhluk hidup. Pengklasifikasian itu diantaranya adalah tumbuhan yang bisa dimakan dan tidak. Jadi secara sederhana kita telah melakukan klasifikasi. Misalnya kita mengklasifikasikan mana tumbuhan yang bisa dimakan dan mana tumbuhan yang tidak bisa dimakan atau beracun. Ya. Kemudian mana tumbuhan yang hidup di tempat panas, mana tumbuhan yang hidup di tempat dingin. Hewan yang hidup di tempat panas dan mana hewan yang hidup di tempat dingin. Oke. Nah, itu secara sederhana klasifikasi seperti itu, ya. Nah, kemudian proses klasifikasi makhluk hidup. Proses klasifikasi makhluk hidup seperti yang saya bilang tadi, yang pertama itu diawali dari proses identifikasi atau pengenalan makhluk hidup. Dalam proses identifikasi atau pengenalan makhluk hidup, itu disusunlah kunci determinasi menggunakan klasifikasi dikotomis. Nah, apa itu kunci determinasi? Kunci determinasi atau kunci identifikasi
Ya, kunci determinasi bisa disebut juga dengan kunci identifikasi, itu disusun menggunakan klasifikasi atau pengelompokan dikotomis berdasarkan persamaan dan perbedaan yang dimiliki oleh berbagai jenis makhluk hidup. Klasifikasi dikotomis adalah pengelompokan objek menjadi dua kelompok menggunakan ciri tertentu secara berjenjang. Jadi saat kita mengklasifikasikan jenis makhluk hidup, itu kita mengelompokkan ya objek tersebut menjadi dua kelompok yang menggunakan ciri tertentu secara berjenjang. Langsung saja ke contohnya ya. Contoh klasifikasi dikotomis. Oke, jadi misal kita mengambil di sini ada 6 jenis tumbuhan ya, 6 jenis tumbuhan di alam. Yang pertama ada lumut ya, ada lumut, suplir, jagung, kedelai, terong dan melinjo. Ya. Dari 6 jenis tumbuhan ini kita klasifikasikan ke dalam 2 ciri. Kita klasifikasikan ke dalam 2 ciri. Seperti kalian lihat di gambar ya. Lumut, suplir, jagung, kedelai, terong dan melinjo dibedakan menjadi 2, yaitu yang berspora dan tidak berspora. Ya, yang berspora dan tidak berspora. Kita mau tahu dari 6 tumbuhan ini mana yang berspora dan mana yang tidak berspora. Oke. Ternyata dari 6 tumbuhan ini yang berspora adalah suplir dan lumut. Oke. Kemudian yang tidak berspora ada jagung, kedelai, melinjo dan terong. Dari sini kita sudah dapat dua ciri, yaitu berspora dan tidak spora. Kemudian kita masuk ke ciri yang lebih khusus ya, yaitu ketika tanaman berspora ini dibedakan lagi menjadi 2 jenis, yaitu berbatang jelas dan tidak berbatang jelas. Dan yang tidak berspora itu dibedakan menjadi 2, yaitu biji tertutup dan biji terbuka. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa tumbuhan yang berspora dan berbatang jelas itu adalah suplir, dan tumbuhan yang berspora dan tidak berbatang jelas adalah lumut. Ya. Kemudian masuk ke yang tidak berspora. Yang tidak berspora ada biji tertutup. Yang termasuk dalam biji tertutup adalah jagung dan kedelai dan juga terong, dan yang berbiji terbuka adalah melinjo. Ya, seperti itu. Nah, ternyata masih ada kelompok lagi ya yang lebih khusus. Dari berbiji tertutup itu ada yang berkeping 2 dan ada yang berkeping 1. Ya. Jadi tumbuhan yang berbiji tertutup itu ada yang berkeping 2 atau dikotil, dan juga berkeping 1 atau monokotil. Ya, untuk lebih jelasnya akan kalian pelajari nanti tentang tanaman berbiji. Nah, dari sini didapatkan bahwa tumbuhan yang berkeping 2 antara jagung, kedelai dan terong itu adalah kedelai dan terong. Kemudian berkeping 1 itu contohnya adalah jagung. Oke. Masih belum habis lagi karena di sini masih ada 2. Jadi klasifikasi dikotomis ini kita terus lakukan ya. Kita terus melakukan klasifikasi sampai hanya ada 1 dan 1. Ya, jadi kalau masih ada 2 itu diklasifikasikan lagi ya. Seperti ini contohnya, tumbuhan tidak berspora, berbiji tertutup dan berkeping 2 ternyata bisa dibedakan lagi. Yang berkeping 2 itu bisa berbunga kupu-kupu dan berbunga trompet. Siapa yang berbunga kupu-kupu?
ya, yaitu kedelai, dan yang berbunga trompet adalah terong. Nah, jadi seperti itu ya contoh dari klasifikasi dikotomis. Oke, data pada klasifikasi dikotomis di samping bisa ditulis menjadi kunci determinasi berikut. Yang pertama, tumbuhan yang berspora. Ya, 1A tumbuhan berspora, 1B tumbuhan yang tidak berspora. Nah, bisa kita lihat dari bagan ini bahwa tumbuhan yang berspora itu adalah 2. Kita lihat ya, 2 tumbuhan berspora. Ya. Kemudian tumbuhan yang tidak berspora itu adalah di poin ketiga. Oke. Kemudian 2A, 2B, tumbuhan yang berbatang jelas itu adalah suplir, 2A, 2B, tumbuhan yang tidak berbatang jelas itu lumut. Ya. Kemudian lanjut ke 3A, tumbuhan berbiji tertutup itu adalah 4. Ya, karena masih bisa diklasifikasikan lagi maka ditulis dengan angka 4, bukan namanya. Ya, karena masih bisa diklasifikasikan lagi maka ditulis dengan angka 4. Itu artinya tumbuhan berbiji tertutup itu masih ada beberapa jenis, tidak hanya satu, seperti itu ya. Kemudian tumbuhan biji terbuka itu adalah melinjo, ya, 3B itu melinjo. Kemudian yang keempat ya, 4A dan 4B itu, untuk 4A tumbuhan yang biji berkeping 2, tumbuhan yang biji berkeping 2 itu tunjukkan dengan nomor 5. Karena kenapa kok 5? Karena masih bisa dibagi lagi, tidak terdiri dari satu jenis. Oke. Kemudian tumbuhan biji berkeping 1 itu langsung dituliskan jagung, karena di sini sudah menunjukkan hanya satu nama, yaitu jagung. Masuk ke poin kelima, yaitu 5A, berbunga kupu-kupu. Berbunga kupu-kupu itu adalah kedelai, ya, sudah langsung dituliskan karena hanya satu, yaitu kedelai. Dan juga berbunga trompet itu adalah terong. Nah, itu tadi klasifikasi dikotomis yang dituliskan menjadi kunci determinasi. Itu ya anak-anak. Nah, lanjut ke yang kedua, yaitu pemberian nama makhluk hidup. Jadi proses yang kedua dari proses klasifikasi makhluk hidup adalah proses pemberian nama pada makhluk hidup. Bagaimana cara kita memberikan nama bagaimana cara para ilmuwan itu memberikan nama pada makhluk hidup? Nah, pemberian nama makhluk hidup itu diusulkan oleh Carolus Linnaeus pada tahun 1735 yang mengusulkan sistem tata nama yang disebut dengan binomial nomenklatur. Ya, binomial nomenklatur. Bagaimana sih aturan nama binomial nomenklatur? Yang pertama, nama spesies terdiri atas dua kata bahasa Latin. Ya, jadi 2 kata dari bahasa Latin. Spesies itu dinamai dari 2 kata yang berbahasa Latin. Aturan yang kedua, yaitu kata pertama menunjukkan genus dan pada awal kata ditulis dengan huruf kapital. Ya. Kemudian yang ketiga, kata kedua merupakan penunjuk spesies diawali dan ditulis dengan huruf kecil. Jadi setelah kata pertama itu menunjukkan genus atau marga dari makhluk hidup tersebut, kemudian kata keduanya itu adalah menunjukkan spesies dari makhluk hidup. Spesies ini, kata spesies ini dituliskan dengan huruf kecil.
Kemudian yang keempat, kedua bagian nama digarisbawahi atau dicetak miring. Jadi karena namanya adalah berbahasa Latin, maka harus dicetak miring atau diberi garis bawah. Tuh. Nah, angka yang terakhir yaitu nama penemu ditulis dalam singkatan atau dilengkap di belakang nama penunjuk spesies. Jadi setelah tadi ada dua kata yang menunjukkan genus dan spesies, kata yang terakhir itu adalah penemu dari spesies tersebut, ya. Nama penemu dari spesies tersebut ditulis di belakang nama spesiesnya. Bisa ditulis dengan singkatan, ya, satu huruf saja, atau ditulis lengkap. Sebagai contoh, Musa paradisiaca L, ya. Musa itu menunjukkan genus, paradisiaca itu menunjukkan spesies, dan L itu adalah penemu, ya. Oke, jadi Musa paradisiaca L ini adalah nama Latin dari tanaman. Ada yang tahu tanaman apa? Musa paradisiaca L ini adalah nama Latin dari tanaman pisang. Jadi kalau kita menyebutnya pisang atau banana, ternyata nama Latinnya itu adalah Musa paradisiaca L. Oke, nah kenapa kalau kita tuh harus tahu nama Latin dari pisang? Nah, karena seperti kita tahu bahwa jenis pisang itu kan bermacam-macam, ya. Di dunia ini ada berbagai jenis pisang. Nah, yang membedakan antara jenis pisang satu dan pisang yang lainnya adalah bisa dari bentuknya, warnanya, ya, ataupun rasanya. Itulah mengapa nama Latin ini digunakan, ya, nama Latin ini digunakan untuk menamai dari jenis makhluk hidup tersebut, gitu ya. Nah, kemudian dalam klasifikasi dikenal adanya kelompok bertingkat atau berjenjang yang dinamakan tingkatan takson. Contoh urutan tingkatan takson dari tingkat paling tinggi ke tingkat paling rendah pada hewan, yaitu yang pertama ada kingdom, ya, kingdom. Jadi seperti hewan ini, hewan katak, ya. Kalau kalian lihat ini adalah katak. Nah, katak ini jenisnya adalah jenis Littoria caerulea. Nah, katak ini masuk ke dalam kingdom Animalia, ya, kingdom Animalia, karena termasuk ke dalam hewan atau animal, ya. Jadi di klasifikasi, ya, hasil dari klasifikasi makhluk hidup ini kita akan mengetahui tingkatan takson, ya, dari makhluk hidup dari tingkat yang paling tinggi ke tingkat yang paling rendah. Jadi kata ini kingdomnya masuk ke dalam kingdom Animalia, kemudian filumnya filum Chordata, kelasnya adalah kelas amfibi, ordonya adalah Anura, dan familinya adalah Hylidae, dan genusnya itu Littoria, ya. Jadi genus atau marganya adalah Littoria dan spesiesnya Littoria caerulea, ya. Spesiesnya itu Littoria caerulea. Oke, jadi kingdom, ya. Kingdom itu adalah tingkatan takson paling tinggi yang mengumpulkan filum atau divisi. Nah, seperti halnya kingdom Animalia itu berarti segala jenis hewan, ya, hewan yang ada di dunia ini itu masuk ke dalam kingdom Animalia, seperti katak, burung, ular, kupu-kupu, kemudian kumbang, ya, pokoknya segala jenis hewan itu masuk ke dalam kingdom Animalia. Kemudian yang tingkatan yang lebih rendah lagi yaitu filum. Filum ini menghimpun beberapa kelas untuk hewan dan divisi untuk tumbuhan. Oke, jadi di filum ini
mengelompokkan lagi yang lebih sederhana dari animalia. Jadi dari jenis-jenis hewan ya, semua hewan yang ada di dunia ini bisa dikelompokkan lagi menjadi filum. Ya, misalnya ada hewan yang bertulang belakang dan ada hewan yang tidak bertulang belakang. Ada hewan vertebrata dan juga ada hewan avertebrata. Ya, jadi filum ini mengelompokkan menjadi lebih sederhana, ya dibagi lagi menjadi avertebrata dan vertebrata. Kemudian masuk tingkatan ketiga, yaitu yang lebih sederhana lagi, yaitu kelas. Kelas ini menghimpun beberapa ordo yang memiliki persamaan ciri. Jadi karena di bawahnya kelas itu ada ordo, maka kelas ini menghimpun beberapa ordo yang memiliki persamaan ciri. Nah, seperti amfibi, kemudian ada reptil, ya, itu adalah contoh dari kelas. Ya, kemudian seperti yang kita tahu bahwa katak ini termasuk ke dalam kelas amfibi karena hidup di dua alam. Ya, hewan amfibi ini hewan yang berdarah dingin, semi akuatik dan berkaki 4. Contohnya seperti katak, salamander, kemudian kadal, komodo dan lain-lain. Ya, kemudian masuk ke tingkatan yang lebih rendah lagi, yaitu family atau keluarga. Nah, di family ini ada sebutan Hylidae, ya, Hylidae yaitu katak yang mampu memanjat pohon. Ya, jadi katak ini termasuk katak yang mampu memanjat pohon, masuk ke family Hylidae. Kemudian genus atau marga itu menghimpun beberapa spesies yang memiliki persamaan ciri. Nah, jadi dari katak yang mampu memanjat pohon tadi, ada katak yang memiliki pupil horizontal dan pupil vertikal. Nah, dari sini ternyata katak ini, ya, Littoria caerulea itu memiliki pupil horizontal, sehingga ia masuk ke genus Littoria. Kemudian spesies yaitu yang menunjukkan satuan unit dasar yang paling dasar dari klasifikasi makhluk hidup, yang paling dasar atau paling sederhana. Ya, yang saya jelaskan tadi, nama latinnya itu adalah nama pertamanya genus dan nama keduanya adalah spesies, sehingga dinamakan Littoria caerulea. Seperti itu. Jadi yang harus kalian pahami di sini adalah 7 tingkatan takson, ya, yang mana yang paling tinggi dan mana yang paling rendah, ya. Jadi harus kalian hafalkan. Tingkatan yang paling tinggi itu kingdom, ya. Kemudian yang kedua filum, yang ketiga adalah kelas, kemudian ordo, family, genus, dan spesies. Nah, seperti itu urutan atau tingkatan takson. Nah, contoh urutan tingkatan takson lagi, ya, yang kedua itu dari tumbuhan. Kalian lihat ini adalah gambar sebuah bunga, ya, bunga berwarna putih. Kira-kira apa nama spesies, apa nama latin dari bunga ini? Apa nama latin dari bunga ini? Nah, seperti di hewan tadi, ya, kita klasifikasikan mulai dari yang pertama, kingdomnya itu masuk ke kingdom Plantae. Ya, untuk jenis-jenis kingdom ini kalian akan pelajari di materi setelah ini, ya. Jadi nanti kalian akan bisa mengelompokkan yang mana yang Plantae, yang mana yang animalia, yang mana yang fungi, protista, dan monera. Nah, sekarang kita belajar tentang urutan takson dulu.
ya, karena bunga ini termasuk dalam tumbuhan ya, atau plant, bahasa Inggrisnya plant ya, maka bunga ini masuk ke kingdom plantae. Urutan yang kedua setelah kingdom yaitu filum. Nah, filumnya masuk ke dalam filum Magnoliophyta dan kelasnya Magnoliopsida, ordonya Rosales. Rosales karena dia termasuk ke dalam jenis bunga mawar ya, rose atau mawar, maka ordonya namanya adalah Rosales. Kemudian familinya Rosaceae, dan genusnya itu Rosa, spesiesnya Rosa alba ya. Jadi bunga ini termasuk ke dalam jenis bunga mawar yang spesiesnya adalah bernama Rosa alba ya, seperti itu. Jadi masih banyak lagi ya contoh dari nama Latin dari tumbuhan ataupun hewan. Jadi nanti kalian bisa cari sendiri di buku ataupun di sumber-sumber yang lain. Jadi ada banyak jenis hewan, tumbuhan yang memiliki nama Latin yang unik-unik. Nah, seperti itu. Sekarang kita masuk ke poin terakhir, yaitu hasil klasifikasi. Nah, dalam sejarahnya ternyata makhluk hidup itu diklasifikasikan menjadi dua jenis ya, hanya menjadi dua jenis, yaitu tumbuhan dan hewan. Namun seiring perkembangan ilmu biologi, klasifikasi tersebut dibagi menjadi 5 jenis ya. Sekarang klasifikasi makhluk hidup itu dibagi menjadi 5 kingdom ya. Kingdom apa saja itu? Jadi tidak hanya tumbuhan dan hewan, ada 5 kingdom, 5 kingdom di klasifikasi makhluk hidup ya. Yang pertama adalah kingdom Monera. Kingdom Monera ini contohnya adalah seperti bakteri dan juga ganggang biru. Seperti apa ciri-ciri dari kingdom Monera? Nanti akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya ya. Jadi lebih detailnya dari masing-masing kingdom ini akan kita pelajari di materi selanjutnya. Ya, di sini Ustazah akan memberikan gambaran bahwa kingdom Monera itu contohnya adalah bakteri dan ganggang biru. Oke. Kemudian yang kedua yaitu kingdom Protista. Kingdom Protista ini, jadi ada protista yang menyerupai hewan seperti protozoa, yaitu amoeba dan juga paramecium, dan protista yang mirip tumbuhan atau menyerupai tumbuhan seperti alga. Oke, untuk lebih jelasnya nanti di pertemuan selanjutnya. Kemudian ada kingdom yang ketiga yaitu fungi. Ya, fungi itu adalah jamur. Di berbagai jenis jamur itu masuk ke dalam kingdom fungi. Seperti jamur meran, jamur ragi, jamur tiram ya, jamur shiitake dan lain-lain. Kemudian yang keempat yaitu plantae. Nah, apa tadi plantae? Plant, yaitu tumbuhan. Ya, jadi segala jenis tumbuhan masuk ke dalam kingdom plantae seperti tumbuhan berbiji, tumbuhan paku, kemudian lumut ya, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu animalia atau animal. Animal ini merupakan kingdom ya, kingdom hewan. Segala jenis hewan itu termasuk ke dalam kingdom animalia. Ya, itu tadi ya dasar dari klasifikasi, kemudian proses klasifikasi dan juga hasil dari klasifikasi makhluk hidup. Di pertemuan yang akan datang insya Allah kita akan mempelajari kingdom Monera, Protista dan juga fungi. Terima kasih. Oke anak-anak, alhamdulillah kita sudah mempelajari tentang dasar, proses dan hasil dari klasifikasi makhluk hidup. Di pertemuan yang akan datang insya Allah kita akan membahas satu persatu hasil klasifikasi makhluk hidup dari 5 kingdom tersebut.
insya Allah kita akan membahas satu persatu, mulai dari Kingdom Protista, kemudian Monera, Fungi, Plantae, dan Animalia. Oke anak-anak, jangan lupa untuk dikerjakan penugasannya yang sudah Ustazah berikan di Google Classroom. Dan silahkan bertanya bagi yang masih mempunyai pertanyaan terkait materi kali ini. Ustazah akhiri sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء